Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, ini ketemu para pendai nih. Alhamdulillah di sini saya bisa bertemu lagi bersama kakak saya. Ini adalah kakak paling besar saya. Beliau putra ke-1, saya bungsu putra ke-8. Alhamdulillah. Tapi gantengnya ganteng ini ya. Kalau ganteng orang lain yang menilai Ya, ini. benar. Oke, gak bisa menghakimi oleh sendiri. Oke, siap. Oke, dan saya juga mau menginformasikan kepada semuanya, memberitahukan ini adalah kakak saya paling besar yang paling sering memberikan motivasi terhadap saya. Mantap. Selain memang sifatnya wajar sebagai kakak, tapi beliau ini memang benar-benar alhamdulillah saya harus binikmah gitu ya. Selalu memberikan support gitu ya, memberikan arah jalan gitu biar saya tahu mana nih arah yang harus dilewati dan arah mana yang tidak boleh dilewati. Nah, itu ya, karena itu memang bagian daripada tugas kakak. Tapi tidak luput juga adik yang baik itu adik yang selalu menerima saran. Asik, terima kasih. Mantap. Nih kamu nih, kalau saya gimana nih kamu nih? Karakter seorang saya. Karakternya ini energik. Ya, mempunyai semangat yang tinggi, semangat juang. Lamun can benang kudu dipaksakeun. Teu benang kudu dilengkahan diwirid. Mantap. Alhamdulillah. Dan saya juga nih mau menginformasikan ini kakak saya, karakternya itu beliau itu adalah selalu selalu memberikan motivasi kepada orang lain juga ya. Beliau juga selalu kuat, selalu memberikan support, selalu memberikan arah, selalu naonnya kalau bahasa Sunda tidak bosen-bosen lah, tidak bosen-bosen. Sunda we orang Sunda ieu. Tuh bosen-bosen ieu mah alhamdulillah. Ya, karena gini ya. Karena keberhasilan keluarga itu keberhasilan semua. Kalau di keluarga ada yang tertinggal, kakak capek. Kalau kakak tertinggal, adik yang capek. Ya, memikirkannya. Kalau semuanya maju, mantap. Tapi jangan silih gesek. Oke. Itu nih biasanya sensitif sifat itu Kang ya. Bener. Tapi kita mah gak boleh seperti Nggak kan boleh. gitu atuh. Nih saya keluar dari sekolah kelas 6. Beliau yang mengajak saya, ayo kita ngaji. Nah, dari tahun 2012 sampai sekarang yang mengarahkan saya sampai detik ini adalah ini kakak saya yang paling besar. Subhanallah. Ininya orangnya kukuh. Ya. Jadi enak dibawanya. Jadi kalau gandengan cantelnya kuat enak. Kalau gandengan cantelnya lemot ya locot, lepas. Kadang-kadang seorang kakak jadi lepas tanggung jawab gitu. Nah, yang saya takutkan itu saya takut kakak saya jadi bosen gitu ngurus orang adik gitu kan. Itu yang saya agak harapkan. Nah, ada beberapa yang beliau ajarkan. Saya pertama mondok di pondoknya beliau, diajarkan oleh beliau dari mulai kitab jurumiyah, kitab kecil sampai kitab yang gede diajarkan oleh beliau. Dan beliau juga pernah sampai ikut lomba dan sampai juara di pesantren. Nah itu ini yang saya pengen sampaikan. Saya sudah mengikuti 10 kali lomba dakwah dan alhamdulillah dulu di sekecamatan dari 140 peserta saya alhamdulillah juara keempat, itu masuk 5 besar. Dan beliau adalah pelatihnya, masya Allah. Hebat saya. Jadi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar diajarkan mengaji dan juga dakwah, tapi diajarkan untuk mempunyai mental yang kuat. Saya dulu pernah mengeluh tentang ini, tentang itu, tapi ini kakak saya selalu mensupport, ayolah kuat, ayo bangkit gitu kan. Jadi sering mensupport. Terus dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas ketika saya sudah nikah diarahkan oleh beliau, dari mulai saya harus berbisnis, saya harus menghadapi rumah tangga apapun, alhamdulillah ini kakak saya masya Allah hebat. Dan terjun ke dunia YouTube. Sampai sekarang terjun ke dunia YouTube. Alhamdulillah masya Allah. Nah gitu ya, jadi kita kan tantangan hidup itu per detik datangnya. Iya betul. Tantangan hidup itu per detik. Orang yang nggak mau masuk ke ring tantangan itu nggak bakalan maju. Kalau di sekolah itu ulangan ataupun ujian. Ya, kalau tidak mau melewati ujian nggak bakalan naik kelas. Lewat. Ya. Orang yang siap mengambil resiko itu adalah orang hebat, gitu kan? Kenapa? Karena orang yang sama sekali tidak mencoba, gimana ya?
ya sama namanya gak mencoba ya gak mencari tantangan ya gak bakalan maju-maju, tapi semoga mending mencoba gagal. Nah, mending daripada mencoba gagal mencoba sama daripada sekali. tidak pernah mencoba sama sekali. Hebat nih kakak saya, keren. Ini tuh beliau paling gede ke-1, saya ke-8 paling bungsu ya, tapi masya Allah alhamdulillah gitu tahadus bini mah punya kakak seperti ini yang selalu memberikan. Pokoknya saya gak bisa diomongkan semuanya, hebat masya Dan Allah. sekarang juga kita lagi healing bersama keluarga ya. Jangan tinggalkan healing biar tidak hulang-hulang. Karena kalau loba hulang-hulang kayak itu nah stres. Nah, gitulah. Diseimbangkan atau diseimbangkan. Bulan yang duit wae lieur. Heeh. Highway neangan dunianya, ayeuna mah waktunya bertadabbur alam, bertafakur alam, menikmati ciptaan Tuhan gue ya. Masya Allah enak-enak banget. Oke, Kak Am nih. Saya mau tanya-tanya nih tentang ini. Pertanyaan pertama Kak Am. Saya pengen tahu bagaimana kita cara beraktivitas, cara sikap gitu ya. Apa sih sikap yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada di luar seperti ini? Nah, ya. Orang kadang-kadang lupa. Ketika kita masuk ke tempat yang baru, maka di sana banyaklah sebuah kesempatan, banyaklah sebuah peluang. Bagi seorang YouTuber masuk ke tempat baru itu peluangnya banyak. Ya, peluangnya banyak. Jadi ini ilmu nih. Orang kreatif masuk ke wilayah manapun tetap akan menghasilkan cuan. Yang jelas kreatif, tapi bisa melihat menjinakkan lokasi. Oh ini kita harus seperti ini, kita seperti ini. Nah itulah seperti itu. Oke, ini Kang, ada beberapa banyak orang yang mengatakan untuk apa main, menghabiskan uang lah, menghabiskan waktu lah tuh. Untuk menjawab seperti yang itu gimana Kang? Ya itu memang kembali kepada karakter masing-masing ya. Kita nggak bisa menjustis mereka, karena kalau pemikiran kita gini, membahagiakan keluarga bagian daripada ibadah juga. Wah, Masya Allah. Membahagiakan keluarga bagian daripada pembuka rezeki juga. Oke. Keluarga bahagia, rezeki gampang. Keluarga suram, maka rezeki juga ikut suram. Nah, jadi ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tapi untuk membahagiakan keluarga, karena itu bagian daripada terpenting dalam keluarga. Masya Allah, itu jawaban yang sangat menyentuh gitu ya. Jadi terkadang kita juga harus berusaha, ada waktunya Kang ya. Ada waktunya kita usaha untuk mencari nafkah, dan juga ada waktunya untuk kita liburan, gitu kan, menenangkan pikiran. Jadi jangan punya pikiran kita terus saja ngumpul-ngumpulin, karena dalam setiap kerja keras maka kita harus ada kebahagiaan. Ya, setiap hari kita cari uang terus ngapain? Keluarga nggak menikmati, kita nggak menikmati, buat apa? Tabungin hilang, hancur. Oke. Berusaha dapat sekian, minimal untuk jalan-jalan sekian persen, seperti itu. Jadi di sini kakak saya juga berkam tadi gak mengajar ya santri? Enggak. Oh gitu. Ya karena gini ya, memang kita biasanya di hari-hari libur, tapi ingat kuang pusaku, sebelum orang lain keluarga kita dulu, bahagiakan dulu. Santri masih ada waktu untuk besok juga. Gitu. Jadi sebenarnya gini, saya waktu ini adalah waktu mengajar. Tadi jam 1 saya harus mengajar di Pondok Pesantren Al-Itisam Tematik, dan kakek saya harus mengajar di Pondok Pesantren Gelar. Jadi dua-duanya ini lagi absen gak mengajar nih santri. Aduh. Nupuguh mah kedua. Gitulah, tapi ada waktunya sekali-kali gak apa-apa ya, sekali-kali gak apa-apa. Yang penting gak setiap hari enggak. Ya karena kan mengurus anak-anak juga butuh refresh. Karena kalau kita dalam kondisi mumet, malah anak-anak yang jadi korban. Nah, ya kan, dipukul. Karena apa? Emosi, kasus keluarga dibawa ke anak-anak, akhirnya mengajar nggak enak. Terus anak-anak kadang-kadang jadi sasaran. Maka sekali-kali liburan dulu. Oke, jadi sebenarnya gini, anak itu ada 2 kalau buat kami. Kang Aam dan juga saya mempunyai anak-anak santri. Kan kalau Kang Aam anaknya 2, kalau saya baru 1 anak santri. Kalau beliau kan anak kandung ya, anak-anak istri gitu kan, ada anak istri. Jadi ada saatnya kita membahagiakan anak santri,
ada saatnya kita membahagiakan anak seorang istri. Nah, seperti itu. Gitu. Dan ini saatnya. Oke, ini saya bahagia banget nih, Masya Allah. Ini salah satu kebahagiaan yang terbesar saya karena saya setelah saya nikah gitu ada banyak beberapa waktu agak susah gitu untuk bertemu sama kakak saya ini. Tapi alhamdulillah saya bertemu kembali. Alhamdulillah, segitu Kang. Terima Ayo, kasih. Siap, kita jalan-jalan lagi. Oke, kita jalan-jalan lagi. Keliling-keliling lagi. Ya. Subhanallah. Oke, terima kasih dari saya sekian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.